teman-teman, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Tetap semangat dalam menjalani kuliah daring ini. Nah, kali ini kelompok kami yang terdiri dari Atri, Yoel, Puspa, dan Olin akan mempresentasikan materi mengenai fungsi pemahaman, bimbingan, dan konseling. Sebelum memasuki materi, kita review kembali apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan suatu usaha untuk membantu mengembangkan dan memaksimalkan potensi dalam diri seseorang. Hal ini dapat ditinjau dari berbagai aspek yang dapat membantu untuk melihat, menemukan, dan menyelesaikan masalah pribadi tersebut secara mandiri. Bimbingan dan konseling memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi pemahaman, di mana fungsi pemahaman tersebut merupakan tugas paling awal untuk melakukan bimbingan dan konseling. Sekarang, mari kita kenali apa itu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah fungsi dari bimbingan dan konseling untuk memberikan pemahaman kepada klien, baik mengenali diri sendiri maupun lingkungannya. Nah, fungsi pemahaman yang akan kita bahas akan lebih terfokus pada fungsi pemahaman di sekolah, di mana hal tersebut dapat membantu peserta didik untuk memahami dirinya sendiri maupun lingkungannya, sehingga dapat membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalah maupun mengembangkan pribadinya. Nah, pada umumnya, fungsi pemahaman ini akan menghasilkan 3 hal. Yang pertama, pemahaman mengenai klien tersebut. Yang kedua, pemahaman tentang masalah klien. Dan yang terakhir, pemahaman mengenai lingkungan. Pihak-pihak yang terlibat pada fungsi pemahaman bimbingan dan konseling ini adalah peserta didik sebagai klien, guru BK dan guru mata pelajaran sebagai konselor, serta orang tua dan teman sebaya sebagai pendukung. Mari kita bahas satu persatu mengenai hasil dari fungsi pemahaman, bimbingan, dan konseling. Yang pertama, pemahaman tentang klien, di mana hal tersebut adalah fungsi dari bimbingan dan konseling untuk memberikan pemahaman terhadap klien, di mana hal ini juga dapat menjadi dasar untuk memberikan bantuan kepada klien tersebut. Pada fungsi pemahaman ini, yang paling utama memahami klien adalah diri klien tersebut, karena untuk mengusahakan pengembangan, ia harus memahami dirinya sendiri dan lingkungannya secara objektif. Tidak hanya itu, pemahaman diri klien juga diperlukan oleh pihak-pihak di sekitar klien, terutama yang berhubungan dengan pengembangan pribadi klien, yaitu seorang konselor. Agar seorang konselor dapat membantu klien, maka ia harus mengenal klien terlebih dahulu, baik latar belakang, kepribadian, maupun kondisinya. Kurangnya pemahaman mengenai diri klien ini dapat berakibat buruk terhadap proses pembimbingan dan konseling. Kurangnya pemahaman mengenai diri klien dapat berakibat buruk terhadap proses bimbingan dan konseling. Hal tersebut bisa saja mengakibatkan salah pengambilan langkah penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Berikut adalah hal-hal yang dapat membantu untuk memahami diri klien. Yang pertama, identitas individu klien seperti nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, status sosial ekonomi dan pekerjaan. Yang keempat, kemampuan inteligensi, bakat, minat, dan hobi. Yang kelima, kondisi kesehatan. Lalu yang keenam, kecenderungan sikap dan kebiasaan. Yang ketujuh, cita-cita pendidikan dan pekerjaan. Yang kedelapan, keadaan lingkungan tempat tinggal. Yang kesembilan, kedudukan dan prestasi yang pernah dicapai. Yang kesepuluh, kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang terakhir adalah hubungan dengan orang di sekitarnya. Setelah membahas pada bagian pemahaman klien tadi, maka sekarang kita dapat melihat lebih rinci lagi bagaimana peran klien, konselor, dan pendukung pada fungsi pemahaman BK ini. Peserta didik sebagai klien, peserta didik di sini adalah pelaku utama yang memiliki masalah atau sebagai pribadi yang akan dibantu dan dibimbing pada proses bimbing. Di sekolah, yang berperan sebagai konselor tidak hanya guru BK, namun guru mapel juga, hanya saja pemfokusan perannya yang berbeda. Guru BK membantu mencari penyelesaian dari segi pengembangan diri siswa tersebut, sementara guru mata pelajaran membantu mencari penyelesaian masalah dari segi pengetahuan. Peran yang terakhir adalah peran pendukung yang diperankan oleh orang tua dan teman sebaya. Orang tua di sini berperan sebagai pembimbing, karena orang tua dapat memberikan perhatian, pelayanan, dan perlakuan yang lebih dekat kepada peserta didik secara langsung. Teman sebaya di sini berperan sebagai sumber informasi tambahan, atau pihak yang lebih dekat dengan pribadi klien.
Hasil dari fungsi pemahaman bimbingan dan konseling yang kedua adalah pemahaman tentang masalah klien. Konselor membantu klien dengan cara membimbing untuk memahami masalah yang dihadapi serta memberikan penyelesaian untuk masalah tersebut. Penanganan masalah tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pemahaman tentang masalah tersebut, baik dari pihak klien maupun konselor. Tanpa adanya pemahaman mengenai masalah, akan mustahil untuk menyelesaikan masalah, apalagi tanpa adanya kesadaran akan adanya suatu masalah yang dihadapi oleh klien. Pemahaman mengenai masalah ini sangat diperlukan peserta didik agar mereka mengetahui dan dapat mengatasi masalah yang mereka alami dan tidak hanya menganggapnya sebagai kondisi normal. Contohnya, peserta didik yang menganggap kesulitan belajar sebagai kondisi normal dan bukan suatu masalah akan cenderung membiarkan kesulitannya begitu saja. Tetapi, jika ia sadar bahwa itu bisa diperbaiki dengan bantuan dari diri sendiri maupun pihak lain, ia akan mencoba untuk memperbaiki kesulitannya dan tidak akan menjadi berlarut-larut yang bisa menjadi suatu kebiasaan. Itulah mengapa di sekolah tidak hanya guru BK yang menjadi konselor, tetapi guru mata pelajaran pun juga. Karena guru mata pelajaran bisa membantu segala prosesnya, salah satunya memahami peserta didik secara lebih dekat. Hal-hal yang harus dipahami dan dapat membantu untuk memahami masalah klien adalah 1. Jenis-jenis masalah 2. Intensitas masalah 3. Penyebab terjadinya masalah dan 4. Berkembangnya suatu masalah jika tidak segera diatasi. Pada bagian pemahaman tentang masalah klien ini, peserta didik sebagai seorang klien memiliki peran untuk menentukan langkah dalam pemecahan masalah. Sedangkan guru BK dan guru mata pelajaran sebagai konselor memiliki peran untuk membantu memahami masalah dan penyelesaiannya. Sementara orang tua dan teman sebaya sebagai pendukung memiliki peran untuk membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh klien. Hasil dari fungsi pemahaman bimbingan dan konseling yang terakhir adalah pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Di sini, konselor membantu klien untuk memahami dan mengidentifikasi lingkungannya, serta mendukung klien untuk mencari informasi yang berkaitan dengan solusi bagi permasalahannya yang mungkin terdapat di lingkungan sekitar. Lingkungan yang perlu dipahami bukan hanya lingkungan secara sempit, tetapi secara luas pula. Lingkungan secara sempit yang dimaksud adalah kondisi sekitar klien yang mempengaruhi keadaan secara langsung, seperti keadaan tempat tinggal, keadaan sosioekonomi keluarga, dan juga sosioemosional keluarga. Namun yang harus kita pahami lebih lanjut adalah lingkungan yang lebih luas, seperti lingkungan sekolah, lingkungan kerja dan industri, dan juga lingkungan yang berkaitan dengan klien. Data untuk penentuan lingkungan yang lebih luas ini diperoleh dari informasi mengenai diri klien, seperti pendidikan, jabatan, status, dan lain-lain. Bagi peserta didik sebagai klien, guru BK dan guru mata pelajaran sebagai konselor, serta orang tua dan teman sebaya sebagai pendukung, lingkungan lebih luas yang harus dipahami adalah lingkungan sekolah dan lingkungan minat bakat peserta didik. Lingkungan sekolah yang harus dipahami tidak hanya mengenai lingkungan fisik, namun juga peraturan sekolah, hak dan kewajiban peserta didik, tanggung jawab peserta didik, kedisiplinan, proses pembelajaran, hubungan antar warga sekolah, dan masih banyak lagi. Dalam berproses untuk memahami lingkungan yang lebih luas ini, peserta didik sebagai klien berperan untuk mengidentifikasi dan memahami lingkungannya sendiri. Peran guru BK dan guru mata pelajaran sebagai konselor adalah membantu peserta didik untuk memahami lingkungannya dan juga ikut memahami lingkungan peserta didik tersebut. Sementara peran orang tua dan teman-teman sebagai pendukung adalah mendukung pencarian informasi mengenai lingkungan peserta didik. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan di makalah ataupun penjelasan di video. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami materi fungsi pemahaman bimbingan dan konseling. Terima kasih.